Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran matematika. Meskipun masih secara daring, yang Ibu harapkan kalian masih tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita masih membahas materi mengenai sistem koordinat kartesius untuk sebab memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kembali lagi, Bu Guru ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini semoga bisa dengan mudah kalian pahami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, dimulai. Baik, fokus kita pada pembelajaran pagi hari ini ada 6, yaitu kita akan mengetahui garis yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian yang kedua, garis sejajar dengan sumbu Y. Yang ketiga, garis tegak lurus dengan sumbu X. Yang keempat, garis tegak lurus dengan sumbu Y. Yang kelima, garis berpotongan dengan sumbu X. Dan yang keenam adalah garis berpotongan dengan sumbu Y ya. Jadi ada 6 fokus pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu garis sejajar dengan sumbu X, garis sejajar dengan sumbu Y, kemudian garis tegak lurus dengan sumbu X, garis tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian yang kelima, garis berpotongan dengan sumbu X, garis berpotongan dengan sumbu Y. Jadi itu fokus kita pada pembelajaran pagi hari ini. Untuk yang pertama, ada garis sejajar dengan sumbu X. Kalian perhatikan di sini sudah ada koordinat kartesius. Ada sumbu X, kemudian sumbu Y. Karena di sini judulnya sejajar dengan sumbu X. Garis yang sejajar itu berarti garis yang tidak pernah berpotongan ya. Jadi selalu berdampingan dengan sumbu X-nya ini. Kalau kalian pernah lihat rel kereta kan selalu lurus ya. Nah, ini namanya sejajar. Ini sejajar, itu namanya garis yang sejajar seperti garis pada rel kereta itu ya. Nah, sejajar dengan sumbu X. Di sini kita perhatikan sumbu X-nya ada di sini. Yang sejajar dengan sumbu X berarti kan yang ada di atas atau di bawah dari sumbu X itu tersendiri. Jadi bisa didapatkan di sini garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis L1, L2, L3, dan L4 ya. Jadi ada L1 sejajar dengan sumbu X, L2 sejajar dengan sumbu X, L3 juga sejajar dengan sumbu X, L4 sejajar dengan sumbu X. Jadi garis yang sejajar itu garis yang selalu berdampingan ya dengan sumbu X. Kemudian yang selanjutnya adalah sejajar dengan sumbu Y. Nah, kita perhatikan di sini sumbu Y-nya ada di sebelah sini. Yang sejajar dengan sumbu Y berarti yang selalu berdampingan dengan sumbu Y. Nah, begini ya. Ini namanya sejajar. Berarti garis apa yang selalu berdampingan dengan sumbu Y? Nah, kita lihat di sini ada garis M1, M2, M3, M4. Nah, ini ya. Ada garis M1. Kemudian garis M2, M3, M4.
4. Nah, ini adalah sejajar dengan sumbu Y. Jadi kalau kalian diminta untuk mengetahui apakah garis ini sejajar atau tidak dengan sumbu X maupun Y, dilihat dulu sumbu X dan Y-nya. Di sini sumbu X. Oh, kalau yang sejajar berarti dia ada di atasnya atau di bawahnya, ya. Tapi kalau sejajar dengan sumbu Y, perhatikan sumbu Y-nya. Nah, ini sumbu Y ada di sini. Kalau sejajar berarti ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri dari sumbu Y. Gitu ya, itu untuk sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Atau selanjutnya adalah garis tegak lurus dengan sumbu X. Tegak lurus ya, di sini tegak lurus. Yang dinamakan tegak lurus berarti garis yang kalau kita punya garis sumbu X seperti ini, tegak lurus berarti posisinya di sini ya. Ini namanya garis yang tegak lurus ya. Nah, diperhatikan dari koordinat kartesius yang sudah ada di papan layar di sini. Nah, kita mencari garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Perhatikan sumbu X-nya dulu. Nah, di sini sumbu X yang tegak lurus dengan sumbu X berarti ada apa? Ada garis M1, M2, M3, M4 ya. Ternyata yang tegak lurus dengan sumbu X itu ada garis M1, M2, M3, dan M4 itu tegak lurus. Kemudian yang selanjutnya ada garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Di sini ada sumbu Y ya. Sumbu Y di sini yang tegak lurus dengan sumbu Y berarti gimana? Kalau tegak lurus dengan sumbu Y, kalau sumbu Y bentuknya vertikal seperti itu, berarti kalau yang tegak lurus adalah horizontal ya, berlawanan. Nah, ini namanya garis tegak lurus. Jadi di sini garis yang tegak lurus apa? Yaitu garis L1, L2, L3, L4. Garis yang tegak lurus adalah L1, L2, L3, L4 itu ya. Bu, kenapa kok sama dengan yang tadi sih, dengan yang sejajar, sama-sama L, sama-sama M? Iya sama memang garisnya, tetapi posisi garisnya berbeda. Kalau yang tadi untuk L1-nya ini yang ini ya. Nah, posisi yang pertama tadi adalah dia sejajar. Kemudian posisi yang tadi yang baru kita pelajari itu adalah tegak lurus ya, berbeda. Perlu dipahami perbedaannya antara sejajar dengan tegak lurus. Yang terakhir adalah garis berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Berpotongan berarti dia memiliki titik potong ya, berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau di sini ada sumbu Y, kemudian di sini ada sumbu X, yang namanya berpotongan itu dia menyilang seperti inilah ya, menyilang. Jadi dia punya titik potong, itu namanya berpotongan. Beda Bu sama tegak lurus, beda. Kalau tegak lurus kan tegak lurus ya, tegak lurus, tapi kalau berpotongan seperti ini, itu ya, itu bedanya. Nah, di sini berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, dua sumbu ternyata berpotongannya. Nah, kita lihat di sini untuk garis N1. Ini garis N1 dan N2. Jadi ada berpotongan di sumbu Y dan juga berpotongan di sumbu X ya. Jadi mereka berpotongan di sumbu X dan juga sumbu Y. Ada garis N1 dan N2. Nah, begitu ya. Itu tadi penjelasan mengenai garis sejajar, garis tegak lurus, dan garis berpotongan. Apabila ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan melalui WA Guru Akhiri untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.